Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah studi informasi akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai desain optimalisasi aplikasi Jadesta. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Abdullah Fariza dengan NIM 0791133034. Kemudian Fatul Abdul Haris dengan NIM 0791133037. Kemudian ada Peter Manuel dengan NIM 071911133080. Terakhir ada Fatia Purwa Adhika dengan NIM 071911133118. Next. Oke, baik. Di sini langkah pertama dari kelompok kami melakukan brainstorming. Langkah brainstorming di sini kami berempat memberikan ide masing-masing yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah design thinking. Pertama, di sini terdapat pelayanan jemput bola melalui BPJS. Yang kedua, Pesona Indonesia New Looking. Yang ketiga, storage monitoring system. Dan yang keempat, Jiris Wallet. Di antara keempat tema dan ide ini, kami sepakat memilih dari Pesona Indonesia New Looking. Yang akan berikutnya di design thinking pada set berikutnya. Lanjut. Dari kelompok 24 kami memakai framework dari Break Spark Design Thinking yang pada tahap pertama empati, yaitu phase 1 challenge. Berikutnya di phase 1 sini kami memiliki gambaran mengenai realitas dan situasi ideal. Realitasnya pada Pesona Indonesia New Looking, di sini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menyediakan sebuah wadah yang bernama Jadesta. Itu merupakan akronim dari Jaringan Desa Wisata. Akan tetapi di aplikasi ini, pertama, tampilannya kurang menarik dan terkesan seperti desain yang lama. Kedua, penerapan secara teori ini sebenarnya sudah menarik sih, melalui penerapan peta wisata, terus forum-forum antar pengelola daerah desa wisata, tetapi seringkali tidak digalat ataupun error karena tidak masuk di aplikasi berbasis mobile ini, mereka diarahkan menuju website. Terus yang ketiga di sini jangkauannya terlalu minim, yang di sini dibuktikan bahwa di Google Play Store hanya sebesar 1.000 downloadan dan 27 ulasan, serta di Instagram di sini terdapat sekitar 1.400 pengikut. Dan di sisi lainnya situasi ideal di sini kami memakai contoh dari salah satu aplikasi, yaitu dari Kementerian Desa. Kementerian Desa di sini mereka menciptakan aplikasinya bernama Desa Wisata Nusantara. Di sini aplikasinya terdownload hingga 50.000 lebih dengan tampilan yang fresh. Dan berkaca dari ini, maka diperlukan adalah peningkatan dari Jadesta ini melalui design thinking yang akan dijelaskan melalui HMW di slide berikutnya. Nah, di sini HMW-nya terdiri dari 4 yang perlu di design thinking. Pertama, HMW pertama, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang baik kepada para pelaku industri pariwisata beserta UMKM untuk digitalisasi produknya dan saling berbagi informasi kepada sesama pelaku pariwisata desa. Kedua, bagaimana kita bisa memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan user dalam aplikasi jaring wisata desa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan keamanan data para pelaku industri pariwisata terhadap serangan cyber di dunia maya dan pemakaian aplikasi ini. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana kita bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap aplikasi pencarian desa wisata dengan berbagai fitur aplikasi tambahan yang disebutkan oleh publik. Terus berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bapak Okta. Berikutnya ada phase 2, Inspiration and Empathy. Dalam phase 2 ini juga terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu observation plan. Dalam observation plan, kelompok kami menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, what are they doing? Atau apa yang mereka lakukan? Masyarakat mencari informasi mengenai desa wisata di seluruh Indonesia. Yang kedua, how are they doing? Atau bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan informasi
mengakses informasi pada Jadesta dengan memanfaatkan katalog yang menampilkan peta, jasa wisata, atraksi, dan produk setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, ada why are they doing it this way, atau mengapa mereka melakukan itu dengan cara yang demikian. Itu banyaknya pilihan desa wisata, informasi wisata perlu dibuka kepada masyarakat oleh pihak pengelola wisata yang bersangkutan. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Oke, fase berikutnya ini masih di fase kedua, yaitu engage. Ini menyangkut tentang dua subbab, yaitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini dapat kami temukan bahwasanya masyarakat itu membutuhkan akses yang tepat untuk mencari informasi terkait dengan desa wisata di seluruh Indonesia. Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat terhadap inovasi dari Jadesta tersebut? Nah, harapan masyarakat ini terhadap inovasi yang diberikan oleh pemerintah ini adalah agar dapat memudahkan akses informasi yang dibutuhkan dengan segala fitur yang tersedia dalam aplikasi maupun website dari Jadesta itu sendiri. Nah, untuk slide berikutnya. Untuk fase selanjutnya yaitu immersion experience atau bagaimana kita dapat menempatkan sebagai user atau pengguna. Nah, di sini yang pertama adalah what did I do, yaitu kita mengakses seperti user sebagaimana mestinya, yaitu mengakses Jadesta baik melalui website maupun lewat aplikasi yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Nah, yang lanjutannya kedua, what was enjoyable, apa yang menarik dan apa yang menjadi kenyamanan kita dalam menggunakan fitur tersebut, yaitu kemudahan mengakses fitur yang sederhana sudah terkoneksi dengan Gmaps dan Instagram, penunjuk arah serta produk desa wisata tersebut sudah dicantumkan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, what would I change or add to this experience, atau bagaimana apa yang akan kita tambahkan atau bagaimana kita dapat menambahkan perbaikan terhadap aplikasi tersebut, yaitu terdapat kekurangan pada tidak adanya kolaborasi dengan produk lokal atau UMKM dan stakeholder, semisal dalam bidang travel karena kita menyangkut pariwisata. Nah, kemudian belum adanya fitur multibahasa sehingga mungkin menyulitkan warga negara asing jika ingin berkunjung atau berwisata pada desa wisata di Jadesta. Seperti itu. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian reflect atau bagaimana data yang terkumpul itu dapat menggambarkan penggunanya seperti itu. Nah, untuk yang pertama feeling dan emotion, yaitu kurangnya fitur yang tersedia. Yang kedua, aplikasi terkesan kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman atau desain. Nah, yang kedua, tough and belief, hanya aplikasi memuat informasi desa wisata. Nah, untuk aksinya sendiri yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengakses aplikasi Jadesta. Dapat dibuktikan dengan download di App Store atau Play Store cuma 1000 download. Nah, untuk C sendiri tidak ada feedback atau kritik membangun terhadap aplikasi karena memang tidak menarik minat masyarakat seperti itu. Next. Berikutnya adalah fase ketiga atau fase opportunity. Dalam fase ini adalah suatu tahapan insight atau tahapan yang diambil dengan merujuk informasi dari empati dan research. Adapun hasil penelitian atau research memuat 3 informasi, yaitu yang pertama people see value atau orang-orang apa yang orang-orang hargai, yaitu pertama accessibility atau kemudahan mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada reliability atau informasi yang lengkap dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah orang-orang atau masyarakat termotivasi oleh apa? Ya, yang pertama yaitu kemudahan dalam mencari informasi yang dibutuhkan, dan kedua ketersediaan fitur yang memfasilitasi pencarian informasi. Dan yang terakhir adalah apa yang orang lain butuhkan. Apa yang orang lain butuhkan, yaitu akses yang tepat untuk mencari informasi tentang desa wisata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ya juga berikutnya di sini ada batch keempat yaitu ID. Nah, di ID ini kami lakukan brainstorming lagi dari antara teman-teman anggota kelompok. Dan yang pertama ini ada link to all. Link to all adalah salah satu ide yang secara khusus, secara singkat di sini kami salah satu anggota kami memberikan ide bahwa seluruh
pemangku kepentingan jadikan satu dalam aplikasi Jadesta, yang dimana setiap pemangku kepentingan ini dimodel sebagai bentuk kolaboratif kompetitif, yang dimana setiap para pemangku kepentingan ini diharapkan saling berbagi informasi dan tips and trick, dan sebagai apresiasi yang memberikan kolaborasi yang banyak akan mendapatkan insentif berupa penghargaan ataupun hal yang lainnya sejenis. Hal ini dapat memacu untuk setiap para pemangku kepentingan baik dari pelaku industri wisata, dari sektor privat, saling berbagi pengalaman, dan intinya pada satu sisi akan membantu membangun desa wisata. Berikutnya. Nah, untuk ide selanjutnya yaitu mengacu pada permasalahan yang di awal atau yang sudah disebutkan di awal, yaitu kekurangan pada aplikasi, yaitu kurang berminatnya masyarakat untuk menggunakan aplikasi. Yang kedua, kurangnya fitur yang disediakan. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kami mendapat ide bahwa kita harus membuka kesempatan kolaborasi dengan sektor privat yang bergerak dalam bidang pariwisata atau travel. Nah, yang kedua, menambah fitur bahasa asing. Nah, apa sih dampak positif yang ditimbulkan dari ide tersebut? Yaitu yang pertama, memudahkan perencanaan dan persiapan masyarakat yang ingin melakukan liburan karena sudah ada travel tersebut. Nah, yang kedua yaitu semakin dikenalnya desa wisata baik level nasional maupun di kancah internasional, dikarenakan ada fitur bahasa yang memudahkan warga negara asing dapat memahami atau melihat dengan baik fitur yang ada dalam Jadesta tersebut. Next. Nah, ide berikutnya adalah promosi. Apa sih tujuan dari promosi ini ya? Itu tadi, karena kita mengalami kendala bahwasanya informasi yang disampaikan ini masih belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, makanya kita harus melakukan promosi dengan baik dengan aplikasi Jadesta, dengan tujuan untuk bisa memperluas informasi kepada masyarakat bahwa dengan hadirnya aplikasi Jadesta ini dapat memudahkan dalam mengakses informasi desa wisata di Indonesia. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara salah satu caranya adalah dengan melakukan iklan layanan masyarakat yang disiarkan oleh TV nasional ataupun TV swasta untuk mendorong masyarakat dengan mudah mengakses informasi desa wisata di Indonesia. Baik, yang terakhir di tes 5 tes. Di sini kami memilih di antara tiga tersebut, yakni link to A. Dan di tes kelima ini tes kami adalah berupa pengandaian dengan beberapa rencana. Yang pertama di sini target capaian. Pertama, meningkatkan jumlah pengguna harian hingga 1.000 orang. Hal ini dalam arti bahwa pengguna harian berupa user, terus pengunjung, pelaku wisata, dan sebagainya. Terus yang kedua, terbangunnya modal sosial berupa rasa saling percaya, networking, kesadaran penting bersama, komunikasi, dan interaksi sosial. Terus yang kedua mengenai resource needed. Di sini berupa bahan baku yang diperlukan untuk mengembangkan prototipe dan hasilnya diperlukan. Yang pertama tentu adalah investor, yang kedua project manager, ketiga mobile developer, keempat spesialis developer operation, yang kelima designer, yang keenam quality assurance spesialis yang berupa menjaga jaminan mutu, yang ketujuh pelaku desa wisata. Terus terakhir dari sistem produksi prototipe kami menggambarkan dengan rancangan sebagai berikut. Pertama, menggambar sketsa ide prototipe beserta fitur yang ada di dalamnya. Yang kedua, menghubungi UI atau UX designer untuk pembuatan prototipe. Yang ketiga, merancang prototipe selama 3 hari. Yang keempat, uji coba prototipe. Yang kelima, finalisasi prototipe. Dan yang terakhir adalah implementasi prototipe. Sekian dari presentasi kelompok 24 atas perhatian dari teman-teman dan juga Pak Abdi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.